Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemuridan orang Kristen pertama-tama dan yang utama ialah tertarik kepada pribadi Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus, seseorang harus bisa menempatkan diri dalam melakukan sesuatu. Akan ada waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan ada waktu untuk melaksanakan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Kasih seorang murid kepada Tuhan bukanlah perasaan cinta belaka, namun berawal dari mendengarkan firman-Nya yang mendorong pelaksanaan. Ada banyak sarana untuk mendengarkan sabda Tuhan, salah satunya dalam perayaan Ekaristi, ibadat sabda, devosi-devosi, dan membaca kitab suci. Sabda Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita akan kasih kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu mengusahakan yang terbaik untuk Tuhan dalam tindakan, namun melupakan hal yang fundamental atau mendasar sebagai murid-muridnya. Kita sering melupakan atau bahkan melalaikan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jika diukur dengan waktu, kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan bekerja daripada menyempatkan waktu untuk mendengarkan sabdanya. Maka kembali kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Masih layakkah kita mengakui diri kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan? Sementara kita sendiri jarang mendengarkannya. Terkadang kita sering berargumen yang bertujuan untuk membela diri sendiri dengan mengatakan, "Untuk apa membaca kitab suci kalau dalam kehidupan sehari-hari kita masih belum mampu mengaktualisasikan apa yang dipesankan dalam kitab suci?" Maka tanyakanlah kembali apa yang Anda ketahui tentang pesan yang disampaikan dalam kitab suci kalau Anda sendiri belum mampu untuk membaca kitab suci. Bagaimana mungkin kita mengetahui hal-hal baik yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita, sementara kita sendiri belum mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan dalam sabdanya? Sederhananya, apa yang menjadi patokan atau standar kita dalam melakukan hal yang baik kalau kita belum mengetahui hal-hal yang diharapkan oleh Tuhan? Saudara-saudari terkasih, kebahagiaan sejati yang diungkapkan oleh Yesus ada dalam mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Hal ini sangat terlihat jelas dalam perkataan yang disampaikannya kepada seorang wanita yang mengatakan bahwa seorang ibu yang melahirkannya berbahagia. Yesus tidak menentang, namun meluruskan dengan mengatakan bahwa kebahagiaan itu bukan terletak pada kepuasan duniawi dalam kebijaksanaan atau kebajikan diri, melainkan dalam mendengarkan sabda Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita untuk mengamalkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, sebab dalam sabdanya kita mampu untuk melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kami sering melupakan-Mu dengan tidak mampu meluangkan waktu untuk mendengarkan-Mu. Mampukanlah kami untuk senantiasa meluangkan waktu dalam mendengarkan-Mu. Amin.
kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.